sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin betul bahwa saudara Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun 2024, Pilpres tahun 2024. Presiden menang, menang, Presiden. Pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk mengirimkan pesan kepada kita, kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat luas bahwa di Jawa Barat sedang bergerak dengan rapi barisan mendorong perubahan untuk keadilan bagi Indonesia. Begitu banyak yang hadir dengan kedisiplinan, menggambarkan semangat bahwa kita akan sama-sama menyongsong Indonesia yang lebih maju dan lebih adil, dan itu semua akan menghasilkan persatuan yang kuat bagi kita. Bantang pertama, terus partainya PKS sama dengan saya, dengan keluarga saya. Apa? Mudah-mudahan menjalankan amanahnya baik, ya peduli dengan rakyat, ya. Ibu kenapa Bu? Apa yang diharapkan Bu? Harapannya ya perubahan, ya, Perubahan. Pak Anies menjadi presiden. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar perubahan, maka kita bicara tentang perubahan yang menginspirasi untuk kebaikan. Kita ingin apa yang menjadi kekhawatiran dan problem di masyarakat bisa kita bereskan sama-sama. Harga-harga yang mahal, betul ibu-ibu? Harga pangan murah apa mahal? Mau diteruskan atau dirubah? Jadi ketika kita bicara perubahan, ingat nih, harga kebutuhan pokok mau dibiarkan terus mahal atau pengen murah? Kalau mau diteruskan, jangan ada perubahan. Kalau mau jadi murah, mari kita dukung perubahan, insya Allah, dari harga pangan murah menjadi harga pangan yang terjangkau. Kita mau yang murah. Kemudian kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau sakit ke rumah sakit, jadi sembuh atau jadi miskin? Kita perlu badan sehat karena kita akan memulai sebuah perjalanan yang panjang. Dan perjalanan kita adalah bukan perjalanan yang datar. Perjalanan datar, perjalanan menurun itu nyaman dijalani. Mau nyaman perjalanan, pilih jalan yang datar, pilih jalan yang menurun, tapi dia tidak mengantarkan ke puncak. Kalau kita mau jalan ke puncak, pilih jalan yang mendaki, karena jalan mendaki itu mengantarkan ke puncak-puncak baru. Jalan mendaki memang melelahkan, jalan mendaki memang menyita tenaga, tapi itulah yang harus kita lakukan. Kita berjalan menuju puncak-puncak baru, dan ketika berada di sana, maka kita dorong dan kita gaungkan perubahan untuk keadilan di Indonesia. Siap? PKS targetkan 80% suara di Jawa Barat, pilih Anies Baswedan. Sayhu, kita harus all out. Dikutip dari banjarmasinpost.id, bakal calon Presiden Capres Anies Baswedan diharapkan mendapatkan suara besar di Jawa Barat. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera PKS mentargetkan mantan Gubernur Jakarta ini akan memperoleh 80% suara untuk partai dan Anies. Ini karena Partai Keadilan Sejahtera PKS menilai wilayah Jawa Barat bisa menyumbang suara besar untuk Anies di Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Sayhu mengungkapkan hal itu saat jalan sehat bersama kader dan relawan Anies Baswedan di Taman Tegalega, Kota Bandung
Bandung Sabtu 5 Agustus 2023. Untuk itulah pihaknya bertekad kerja keras untuk memenangkan Anies. Kita harus all out di Jabar dengan memenangkan sampai 80%, ujar Saihu. Menurutnya, rintangan yang dihadapi PKS tak menyurutkan tekadnya untuk memenangkan Anies di Jabar. Kita akan terus berjuang sampai Pak Anies menang, PKS menang, katanya. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan menambahkan dukungan terhadap dirinya dan PKS harus diperjuangkan untuk menciptakan perubahan dan keadilan di Indonesia. Dua-duanya harus maju kuat, maka insya Allah perubahan bisa terjadi di Indonesia, ujar Anies. Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tumpah di lapangan Tegalega, Kota Bandung mengikuti Jalan Sehat bersama Anies Baswedan, Sabtu 5 Agustus 2023. Kehadiran bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu disambut meriah oleh para kader dan simpatisan yang sudah menunggu kedatangan Anies sejak pagi. Selain Anies, turut hadir sejumlah pimpinan PKS, yakni Presiden PKS Ahmad Saihu, Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Akhir, dan Ketua DPW PKS Jabar Harus Wandaru. Bakal calon presiden Capres Anies Baswedan diharapkan mendapatkan suara besar di Jawa Barat. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mentargetkan mantan Gubernur Jakarta ini akan memperoleh 80% suara untuk partai dan Anies. Ini karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wilayah Jawa Barat bisa menyumbang suara besar untuk Anies di Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Saihu mengungkapkan hal itu saat jalan sehat bersama kader dan relawan Anies Baswedan di Taman Tegalega, Kota Bandung, Sabtu 5 Agustus 2023. Untuk itulah pihaknya bertekad kerja keras untuk memenangkan Anies. Kita harus all out di Jabar dengan memenangkan sampai 80%, ujar Saihu. Menurutnya, rintangan yang dihadapi PKS tak menyurutkan tekadnya untuk memenangkan Anies di Jabar. Kita akan terus berjuang sampai Pak Anies menang, PKS menang, katanya. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan menambahkan dukungan terhadap dirinya dan PKS harus diperjuangkan untuk menciptakan perubahan dan keadilan di Indonesia. Dua-duanya harus maju kuat, maka insya Allah perubahan bisa terjadi di Indonesia, ujar Anies. Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tumpah di lapangan Tegalega, Kota Bandung mengikuti Jalan Sehat bersama Anies Baswedan, Sabtu 5 Agustus 2023. Kehadiran bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu disambut meriah oleh para kader dan simpatisan yang sudah menunggu kedatangan Anies sejak pagi. Selain Anies, turut hadir sejumlah pimpinan PKS, yakni Presiden PKS Ahmad Saihu, Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Akhir, dan Ketua DPW PKS Jabar Harus Wandaru.